Salam, salam damai sejahtera. Dimana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu semua karena Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan di mana kita di pada pagi hari ini sudah dibanguni. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami turunnya. Dan di pada pagi ini sudah bangun dan selamat, itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan Tuhan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan, sehingga Bapa di pada pagi hari ini Engkau telah bangun kami dengan sehat walafiat, bahkan masih bisa merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Bapa Engkau campur tangan, Engkau berkarya, Engkau menuikan untuk Roh-Mu, sehingga betul-betul Bapa kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Kami percaya Bapa Engkau akan menyertai renungan pagi kami dari awal pertengahan berjalan dengan baik oleh tuntunan penyertaan Tuhan-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu karena kasih penyertaan perlindungan Tuhan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kembalilah kepada Alkitab. Karena apapun yang kita ceritakan, jika kita tidak kembali kepada Alkitab, tentu kita membuat kebenaran diri sendiri. Jadi jika kita kembali kepada Alkitab, tentu kita mengikuti originalnya. Tentu kita kembali kepada laptop. Jadi Bapak Saudaraku, kebenaran-kebenaran itu adalah di originalnya. Jika kita hanya mendengarkan perkataan-perkataan orang, tentu sudah dibumbui seturut dengan selera manusia. Jadi jika kita mengikuti dengan selera manusia, tentu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, hendaklah kita menanggalkan kebajikan kita. Jadi ini sangat bertentangan, karena ajaran manusia rata-rata untuk menyenangkan daging. Tapi kebenaran firman Tuhan mengatakan, jika engkau mau mengikut aku, engkau harus memikul salibmu dan ikut aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi ini sangat bertentangan. Jadi jika kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia, tentu sudah enak-enak. Karena apa? Kamu akan diberkati berlimpah-limpah. Itu kata manusia. Karena itulah kesenangan manusia. Tapi jika kita kembali kepada laptop, pada originalnya, dia katakan kamu harus menderita. Karena apa? Kamu kan diolok-olok, diejek, dihina, dikata-katai. Jangan kamu khawatir, karena saya lebih dahulu mengalami seperti itu. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi kamu juga harus mengalaminya, karena kamulah anak-anakku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi ini tidak heran. Jadi siapa yang kita ikuti? Apakah ajaran manusia? Apakah ajaran Tuhan Yesus? Jadi Bapak Saudaraku, banyak saat ini masih mengikuti ajaran-ajaran manusia, sehingga walaupun dia Kristen tapi masih lengket kepada ajaran-ajaran manusia. Makanya Saudaraku, mari kembali kita lihat bagaimana ajaran-ajaran Tuhan Yesus, supaya kita jangan linglung, supaya jangan kita ini jadi tanda tanya terus. Bagaimana orang mati? Kemana orang mati? Banyak saat ini menganggap orang mati itu adalah masih menunggu di dalam kuburan, menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Nah, itu menganggap orang-orang yang tidak kembali kepada Alkitab. Itu menganggap orang-orang yang tidak kembali kepada laptop, kepada originalnya. Jadi menganggap dia menunggu di kuburan sana. Sehingga banyak kuburan itu dikasih meterannya lampunya, supaya orang tuanya itu jangan kegelapan di kuburan sana. Nah, jadi jika demikian Saudaraku, pengertian kita, kemanakah akhirnya kita ini? Sehingga banyak orang-orang Kristen juga masih minta berkat kepada dalam kuburan. Bahkan juga masih jika anaknya bepergian keluar kota, dia pamit kepada
yang mati dalam kuburan. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, bagaimanakah pengertian kita tentang orang mati ini Saudaraku? Apakah orang mati ini masih berkuasa? Apakah orang mati ini masih bisa memberkati manusia, sehingga manusia sering banyak sekali pergi ke kuburan meminta supaya diberkati. Jadi marilah kita kembali kepada firman Tuhan. Kita terlebih dahulu untuk membaca firman Tuhan di Pengkhotbah 9 ayat 5. Jadi sini tentang orang mati. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Jadi kita yang hidup ini Bapak Saudaraku, kita tahu bahwa kita akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Jadi tidak lagi ada hubungannya orang mati di bawah matahari ini Bapak Saudaraku. Bahkan itu baik sana katanya tadi, di sini katanya tadi, kita ulangi lagi. Karena orang mati, orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, jadi tidak tahu apa-apa lagi. Tak ada upah lagi bagi mereka, jadi upah mereka pun tidak ada lagi. Tak ada upah bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Jadi kenangan pun tidak ada lagi. Tidak ada memori lagi pada mereka. Baik kasih mereka, dari kasihnya pun tidak ada lagi. Jadi gak usah lagi kita minta berkat kepada kuburan. Gak usah lagi kita minta berkat ke kuburan, karena kasihnya tidak ada lagi. Nah, sedangkan hidup pun dia gak bisa mengasihi, apalagi sudah mati. Itu kan sudah tidak logika lagi itu. Tidak masuk akal lagi itu, yang mati lagi bisa mengasihi. Kalau bisa pun dia masih sedangkan masih hidup tadi kita ngasih berkat, kita datang terus sama dia, sama orang tua kita itu, kalau memang masih bisa ngasih berkat. Ternyata orang hidup pun sudah nggak begitu bisa memberkati, apalagi mati. Jadi bahkan kasih mereka maupun kebencian mereka, dan kita baca ulang dari ayat 6, baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Jadi kebencian, kecemburuan tidak lagi ada situ. Jadi jangan katakan, iya karena aku tidak jarak sehingga dia datang memimpiku. Itu karena pikiran kita, itu karena bayang-bayang, karena hati kita. Bahkan di sini katanya tadi tidak lagi ada. Jadi baik kasih mereka tidak lagi ada, maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Jadi walaupun kita diberkati, hebat, kita orang yang meninggal itu tidak lagi cemburu, tidak lagi benci melihat kita, tidak lagi dapat mendatangi kita. Jadi dan upah selama-lamanya. Jadi sini katanya tadi hilang. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan upah dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Jadi tidak lagi ada upah mereka. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita berengiang-ngiang bahwa yang mati itu menuntut kepada kita. Bahkan orang mati itu minta jatah kepada kita. Orang mati itu minta dihargai, minta dihormati. Jadi Bapak Saudaraku, banyak kali manusia saat ini kita melihat ketika mati memang dari segala penjuru datang. Tapi sejak dia sakit-sakit tidak ada yang memerhatikan dia. Jadi orang sakit tidak peduli manusia. Tapi ketika mati baru peduli. Kenapa? Karena menganggap orang mati itu membawa berkat. Karena orang mati itu menganggap itu masih bisa memberkati. Itulah karena kita selama ini mengikuti ajaran turun-menurun.
bukan kita kembali kepada Alkitab. Jadi Yesus sudah menjelaskan di mana Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi ini Yesus sudah menjelaskan bagaimana tentang orang mati. Jadi supaya kita mengerti, supaya kita tahu, bahkan juga Lazarus dengan orang kaya kita tahu, bahkan dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Itulah contoh yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi kita melihat bagaimana Yesus mati, udah bangkit dari orang mati. Itulah contoh, karena Yesus datang ke dunia ini untuk memberi petunjuk kepada kita, memberi contoh supaya kita mengerti bagaimana jalan-jalannya Tuhan. Kita membuka Yohanes 20 ayat 1 mulai. Kini kita lihat begini di sini, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kuburan itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kuburan. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburannya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Kenapa Maria Magdalena ini merasa kehilangan? Karena walaupun mungkin dia semenjak Yesus hidup, dia tidak mendengarkan apa yang difirmankan Yesus. Padahal Yesus sudah mengatakan bahkan dia bangkit. Tapi dia heran-heran. Jadi begitu juga kadang-kadang kita manusia saat ini, Bapak Saudaraku, walaupun Yesus sudah mengatakan bahwa tidak lagi ada di dalam kuburan, bahkan yang ada di kuburan hanya jenazah, tapi kita masih menghargai kuburan. Kenapa? Karena kita masih menganggap dia menunggu sampai Yesus datang, akan pecah kuburan itu, akan bangkit. Karena manusia menganggap yang bangkit itu adalah mayat yang mati itu, yang busuk itu. Padahal kita melihat dia tidak ada lagi di situ. Kita melihat bagaimana Lazarus dia dibangkitkan sehingga dia di pangkuan Bapak Abraham. Jadi kita begitu kita mati, kita sudah ditempatkan di tempat yang tersedia, yaitu kita mengatakan adalah di Taman Firdaus. Jadi bagi orang yang tidak taat dan setia, dia akan dibangkitkan, sehingga dia akan ditaruh di alam maut. Jadi kita melihat ini semuanya sudah jelas diperjelas Tuhan Yesus semenjak dia hidup. Sebelum dia naik ke sorga, Yesus sudah menulis kepada kita supaya kita ini jangan lagi ragu-ragu, jangan lagi tanya-tanya, jangan kita mengikuti ajaran-ajaran manusia, tapi kita kembali kepada firman kebenaran, di mana Yesus sudah mengajari kita dari kecilnya sampai dia mengakhiri dunia ini. Dia mengajari sebagai contoh untuk kita ikuti. Jadi jelas ini tadi, pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kuburan itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kuburan. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburannya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kuburan. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan telah di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat
kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga Maria yang lain yang lebih dahulu sampai di kuburan itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Jadi Bapak Saudaraku, sangat jelas. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang-orang Kristen pada saat ini tidak mengerti bagaimana apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bahkan kita melihat murid-muridnya sendiri tidak mengerti. Bahkan padahal sebelum Yesus berangkat ke sorga, dia sudah mau berfirman kepada murid-muridnya, "Aku akan bangkit." Tapi dia tidak percaya jika dia tidak melihat, dengan matanya. Jadi begitulah sering manusia pada saat ini, sehingga banyak juga orang Kristen pada saat ini tidak akan percaya, bahkan orang mati itu tidak ada lagi di situ, bahkan menganggap makanya orang mati itu masih menunggu di kuburan itu. Makanya ketika orang-orang mati itu, keluarganya melihat orang tua keluarganya itu yang mati itu di kuburannya itu ada air, sehingga dia makin terharu. Kenapa? Orang di keluarganya itu menganggap orang yang mati itu kedinginan di situ, karena dia ditenggelamkan di kuburan itu, karena di kuburan itu penuh dengan air. Jadi kenapa? Karena dia menganggap dia masih hidup, dia menganggap dia masih ada di situ. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika memang kita orang Kristen, marilah ikutilah ajaran Tuhan Yesus, karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Jika kita memang mengatakan Kristen, pengikut Kristus, mari kita ikutkan apa ajaran Tuhan Yesus, supaya jangan kita bimbang, supaya kita jangan lilu, supaya jangan kita mengikuti aturan-aturan manusia, tapi kita mengikuti aturan-aturan Tuhan Yesus. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan di Lukas ini bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Itu contoh diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Lukas 16 kita melihat bagaimana di sini ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi jelas Bapak Saudaraku, kita melihat orang miskin itu, itulah nama si Lazarus itu yang menderita semenjak hidupnya. Saudaraku, hanya anjing yang berteman dengan dia, hanya minta-minta, cuman dalam dunia ini badannya penuh dengan borok. Itu kita melihat di sini dia mati. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi Bapak Saudaraku, bukannya tubuhnya dibangkitkan, bukannya tubuhnya itu bangkit lalu dia naik ke sorga. Jadi banyak manusia menganggap bahwa tubuhnya itu bangkit naik ke sorga. Jadi bukannya mati itu dibangkitkan. Kenapa kita melihat Yesus bangkit dari antara orang mati? Supaya kita melihat. Jika tidak dibuat seperti itu, kita tidak melihat, karena seringkali kita karena melihat kita baru percaya, sama seperti Maria Magdalena tadi dengan murid-muridnya, dengan Petrus tadi, karena melihat, sehingga dia melihat bahwa Yesus itu bangkit. Bahkan juga ketika kita lihat Yesus itu pas orang itu makan bersama dengan murid-muridnya, dikuncinya rumahnya, sehingga Yesus itu masuk, sehingga dia pertunjukkan, bahkan orang itu ketakutan bahwa dia menganggap itu ada setan. Tapi ketika Yesus mempertunjukkan, lihatlah, aku bukan setan, tapi akulah Tuhan Yesus. Lihatlah tanganku yang berlubang paku.
lihatlah lambungku yang kena tombak. Nah, jadi Petrus menjamah dia. Jadi melihat lubang paku itu. Jadi ini membuktikan, karena manusia jika tidak kita lihat bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, sehingga kita tidak percaya. Walaupun mungkin saat ini kita melihat Yesus bangkit dari antara mati, bahkan juga banyak manusia masih menganggap keluarganya masih hidup di dalam kuburan, belum bangkit. Nah, memang jenazahnya, memang firman Tuhan mengatakan pada di Kejadian, badannya kembali kepada debu karena diciptakan daripada debu. Jadi yang bangkit itu bukanlah badannya, bukan tubuhnya, tapi yang bangkit itu adalah rohnya, nyawanya. Nah, jadi banyak saat ini menganggap tubuhnya itu yang dikuburkan itu. Makanya sering kita melihat kuburan itu mewah-mewah, bahkan sampai M bangunannya itu. Padahal masih ada saudaranya menderita. Nah, menderita kehidupannya. Bukannya saudara itu dibantu, tapi yang mati itu dibangun ber-M. Jadi ini kenapa? Karena menganggap dia masih menunggu di situ. Kasihan orang tua itu, karena dia kedinginan di situ. Dia mengatakan seperti itu. Jadi Bapak Saudaraku, karena ini hanya hayalan kita. Karena ini tidak ada fakta, tidak ada bukti. Tapi Yesus sudah membuktikan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Bahkan juga kita melihat tadi Lazarus tadi, dia akan bangkit. Dan kita lihat sini tadi ayat 12, Lukas 16 sini ayat 22 ini, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi kita melihat Lazarus ini dibawa ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat orang kaya itu mati dan dikubur. Nah, jadi di sini kita melihat orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut. Jadi dia bukan di kuburan itu. Walaupun di kuburan itu jenazahnya, tapi dia kan di sini kita lihat di alam maut. Dia dibawa ke alam maut. Rohnya itu dibawa ke alam maut. Jadi bukan di kuburan itu dia menunggu, rohnya itu menunggu di situ. Nah, bukan di kuburan itu dia menunggu, tapi sini kita melihat rohnya itu dibawa ke alam maut. Nah, sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Jadi dia memandang ke atas karena Bapak Abraham itu yang sering kita sebut-sebut adalah Taman Firdaus. Dia ada di atas, sedangkan alam maut ada di bawah. Jadi sini kita melihat di sini tadi katakannya di dalam maut ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru kepadanya, Bapa Abraham. Jadi orang kaya itu berseru. Dia berseru kepada Bapa Abraham. Nah, jadi kita melihat nggak pernah orang berseru dalam kuburan itu. Tidak ada pernah kita dengar suara di kuburan itu, tolong saya kedinginan. Tolong saya di sini saya dingin. Tolong saya sini gelap. Tidak pernah kita dengar seperti itu. Karena apa? Karena bukan di kuburan seperti ini tadi, seperti orang kaya yang tadi, bukan dari kuburan itu dia berseru, tapi dari alam maut. Nah, jadi dia tidak lagi ada di dalam dunia ini. Nah, tidak lagi ada dalam dunia ini seperti kita melihat tadi di pengkhotbah tadi. Tidak lagi ada dia di bawah matahari ini. Nah, jadi kenapa kita sering kali kita menganggap bahwa orang tua kita itu yang meninggal itu, keluarga kita yang meninggal itu masih ada dalam kuburan? Karena kita mengikuti aturan-aturan manusia, menghayalkan, menafsirkan. Nah, karena apa? Karena kita menganggap di situ. Karena kita lihat di sini tadi, lalu ia berseru kepada Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah
Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Nah, jadi orang kaya itu menyuruh Bapak Abraham, suruhlah Lazarus itu mencelupkan tangannya, jarinya ke dalam air supaya dia meneteskan ke dalam lidahku ini, karena di sini panas sekali katanya. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Berarti dia masih melihat. Di alamnya itu masih melihat. Melihat dia dari alam perdaus dengan alam maut masih kelihatan, tapi katanya jurang pemisah. Jurang pemisah katanya dari alam maut tidak bisa ke ke alam Firdaus. Alam Firdaus nggak bisa melihat alam maut, karena itu jurang pemisah. Jadi sini katanya tadi kepada kita, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jadi situ juga Bapak Saudaraku sudah disiksa. Di alam maut itu sudah disiksa, tapi belum lagi neraka. Belum lagi neraka namanya, tapi di alam maut. Di situ ada penyiksaan. Situ katanya panas di alam maut itu. Jadi ayat 25 katakan kepada kita, tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Jadi di sini apa yang dialaminya di masa hidupnya itu ditolak belakang, karena katanya ada petuah mengatakan istilah apa yang kau tanam itu akan berbuah. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat dia selama dia hidup, orang kaya itu dia pesta pora bersenang-senang. Bahkan dia tidak menghiraukan orang-orang yang susah, orang menderita seperti seperti Lazarus itu. Dia minta-minta, hanya remah-remah lah jatuh dari mejanya yang memakan. Dia makan. Bahkan anjing cuma menjilat boroknya. Kenapa? Karena tidak peduli, hanya dia bersenang-senang, berpesta pora, menikmati dalam dunia ini. Nah, jadi ketika dia meninggal, disitulah akan dibalas apa yang dilakukannya semenjak dia hidup itu. Jadi kita melihat bagaimana Lazarus menderita semenjak hidupnya, tapi dia diberi karena dia tetap taat apapun dilakukannya, hadapinya di dalam dunia ini, tetap dia berserah kepada Tuhan. Sama seperti Ayub, kita melihat Ayub bagaimana menderita di dalam dunia ini. Bahkan istrinya juga mengatakan, tinggalkanlah Allahmu itu, kutukilah Allahmu itu, karena dia tidak sayang kepadamu, tidak peduli kepadamu. Itu kata istrinya. Tapi Ayub mengatakan, mati hidup adalah untuk Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, itu semuanya tergantung kita bagaimana kita hidup ini, supaya kita tahu apa tujuan kita. Jadi bukannya tujuan kita hidup di dalam dunia ini untuk bersenang-senangkan daging, tapi tujuan kita hidup ini adalah untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena hidup ini, kata firman Tuhan mengatakan di Mazmur 70, kalau kuat 80 tahun. Sesudah itu kemana kita? Jadi itu jadi masalah Bapak Saudaraku. Jadi banyak manusia, bahkan orang Kristen pada saat ini, hanya memikirkan hal-hal tentang dunia, walaupun dia katakan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Makanya kita melihat bagaimana di Matius 7 banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku berbuat namamu, bukan aku mengadakan mujizat demi namamu. Nah, kenapa Tuhan mengatakan, hanyalah kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu, karena tidak melakukan sesuai dengan firman. Jadi dia melakukan sesuai dengan seleranya, sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan yang kita lakukan? Apakah masih kita sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan selera kita? Jadi ini menjadi bahan PR kita Bapak Saudaraku.
supaya jangan Tuhan mengatakan nanti hanyalah kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Banyak sekali saat ini kita melihat orang-orang Kristen masih condong kepada orang-orang mati. Kenapa? Karena menganggap orang mati itu membawa berkat, bisa memberkati manusia. Itu situ kita keliru karena tidak mengikuti aturan-aturan firman Tuhan, karena kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan, di mana kita melihat juga Maria Magdalena tadi masih mengikuti kebiasaan lamanya. Masih ketika orang meninggal itu semalam dikubur, pagi-pagi benar dia akan membawa bunga untuk menaburkan berjarah ke situ. Ternyata Yesus sudah mengatakan, berfirman bahwa dia bangkit. Jadi Yesus sudah mengajari kita supaya kita tidak lagi menganggap dia ada di dalam kuburan, karena Yesuslah sebagai contoh, bagi juga Lazarus, bagi juga orang kaya itu sebagai contoh yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi dia tidak ada di kuburan itu lagi. Bahkan tadi di pengkhotbah tadi sangat jelas dikatakan dia tidak lagi ada di bawah matahari ini. Jadi Bapak Saudaraku, supaya kita ini kembali kepada firman. Jika kita memang mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu, Saudaraku, mari kita kembali kepada Alkitab. Karena Alkitab inilah jalan kebenaran. Karena siapapun tidak akan bisa memangku kita, tidak bisa membonceng kita, tidak bisa mendorong kita. Hanya firman Tuhan inilah menuntun, membimbing, menyertai kita, karena ada Roh Kudus dimateraikan dengan roh kita ini. Jadi jelas firman Tuhan tadi mengatakan, Bapak Saudaraku, karena sini kita melihat selain daripada itu, dia antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak tersebarangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberangi. Jadi Bapak Saudaraku, walaupun orang kaya dengan Lazarus ini kelihatan masih melihat, sama-sama melihat, tapi ada jurang yang memisahkan mereka. Jadi jelas di sini tadi ayat 26 mengatakan kepada kita, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Ayat 27 mengatakan kepada kita, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia